Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam bersama Ibu Yeni. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Ibu selalu berdoa, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, sebelum belajar, ayo anak-anak ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Tadahkan tangan, tekurkan kepala. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan pada hari ini, anak-anak ibu semua dapat memahami pelajaran yang akan kita pelajari nantinya. Oh ya, ibu ingatkan pada anak-anak ibu semua selalu jaga kesehatan ya. Dengan sering mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jika terpaksa keluar rumah jangan lupa memakai masker. Baiklah anak-anak ibu, minggu yang lalu kita sudah selesai mengadakan ulangan harian tentang pelajaran 2. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 3.5, memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran, nah setelah pembelajaran nantinya, anak-anak ibu semuanya diharapkan untuk yang pertama dapat meyakini bahwa perilaku jujur sebagai cerminan dari iman. Kemudian dapat menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dapat memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Berikut dapat menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, judul pelajaran kita adalah Cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, apakah artinya cita-cita? Pasti anak-anak ibu semua tahu apa itu cita-cita. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita itu artinya adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran dan berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, berarti cita-cita itu adalah sesuatu keinginan atau keinginan kita pada masa yang akan datang. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, tentu harus kita capai dengan kesungguhan hati. Nah, sedangkan anak soleh artinya adalah, ya, soleh itu artinya baik. Berarti anak soleh itu artinya adalah anak yang baik. Anak yang selalu menaati perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, dan juga patuh kepada orang tua. Nah, berarti anak soleh itu adalah anak yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menghentikan semua larangan Allah. Nah, kita semua pasti bisa menjadi anak soleh. Nah, bagaimana caranya menjadi anak soleh tersebut? Nah, di sini ada 3 syarat atau ciri-ciri menjadi anak soleh. Yang pertama, jujur. Ya, yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, saling menghargai antar sesama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ciri-ciri anak jujur yang pertama. Ya, ciri-ciri anak soleh yang pertama yaitu jujur. Nah, jujur artinya adalah berkata apa adanya atau berkata yang sebenarnya. Nah, dia akan berkata apa yang terjadi sebenarnya, bukan untuk mencari-cari alasan bagaimana supaya kesalahannya bisa ditutupi. Ya, kalau anak yang jujur, ketika ditanya, dia akan menjawab sebagaimana
yang terjadi sesungguhnya, tidak menutupi kesalahannya. Nah, lawan jujur adalah bohong, di mana bohong itu merupakan salah satu ciri-ciri dari orang munafik. Nah, jujur itu ada 3 macam. Ya, kita masuk pada pembagian jujur. Jujur itu ada 3 macam. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, coba perhatikan gambar. Ada seorang anak yang sedang melakukan sholat. Nah, seorang anak yang jujur, nah, ketika dia melaksanakan sholat, ada atau tidak ada orang yang melihat, dia akan tetap mengerjakan sholat sebagaimana biasanya. Dia akan membaca bacaan sholat dengan khusyuk, akan melaksanakan gerakan sholat dengan sempurna. Nah, karena dia yakin Allah itu akan melihat segala gerak-gerik yang dia lakukan. Nah, hal ini berarti jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya diantaranya mengerjakan sholat, mengerjakan ibadah. Nah, contoh yang lainnya kita juga melaksanakan puasa. Ya, nah, dari mana kita bisa melihat kejujuran seseorang? Nah, dia tetap berpuasa walaupun orang tua tidak ada di rumah, adik tidak ada di rumah. Nah, sebelum datang waktu berbuka puasa, dia tidak akan berbuka puasa. Nah, itu jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Nah, perhatikan gambar. Terlihat di sini ada gambar anak-anak yang sedang melaksanakan ujian. Nah, masing-masing anak asyik mengerjakan soal yang diberikan oleh Bapak Guru. Nah, seorang anak yang jujur, maka dia tidak akan mencontek, tidak akan melihat catatan atau melihat hal lain, ya. Nah, tapi dia akan berusaha sendiri mengerjakan semampunya. Nah, itu artinya jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Nah, ini perhatikan gambar. Nah, keterangannya ada seorang anak yang sedang mengembalikan sisa uang jajan kepada ibunya. Nah, ketika uang jajan lebih diberikan ibu, nah, kita kembalikan. Nah, itu jujur kepada orang lain. Ini salah satu contohnya. Jadi, jujur itu ada 3 macam pembagiannya tadi. Masih ingat anak ibu yang pertama tadi? Jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Nah, kalau kita berperilaku jujur, tentu sangat banyak manfaat yang akan kita peroleh. Di antaranya, kita akan dipercaya orang lain. Nah, yang kedua, teman-teman akan suka berteman dengan kita sehingga kita mempunyai banyak teman. Yang ketiga, hidup kita akan lebih tenang. Ya, tidak terhindar dari rasa resah dan gelisah. Yang keempat, terhindar dari tuduhan. Yang kelima, mendapat pahala dan doa insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga kalau kita tidak jujur, tentu ada akibat yang akan kita rasakan. Nah, apa akibat dari tidak jujur atau akibat dari berbohong? Yang pertama, kita tidak akan dipercaya orang lain. Ya, ada pepatah mengatakan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya. Sekali kita berbohong, sekali kita berdusta, maka untuk kesempatan yang lainnya, orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Sehingga kita akan dikucilkan oleh orang lain atau dikucilkan oleh teman. Nah, yang ketiga, hidup kita akan resah dan gelisah, tidak tenang. Karena apa? Karena kita menutupi kesalahan, kita berbohong, sehingga hidup kita akan terus resah dan gelisah. Yang keempat, kita akan gampang dituduh oleh orang lain karena sering tidak jujur, karena kita sering berbohong, maka orang akan mudah menuduh kita. Yang kelima, tentu kita akan mendapatkan dosa dari Allah.
Karena apa? Berbohong itu termasuk salah satu perbuatan tercela. Nah, jika perbuatan tercela yang kita lakukan, tentu kita akan mendapatkan dosa. Nah, sebaliknya, apabila kita melakukan perbuatan baik, misalnya tadi jujur, maka kita akan mendapat pahala. Nah, jadi anak ibu, mulai dari sekarang, ya, jujurlah pada diri sendiri, ya, supaya kita dipercaya orang lain, teman-teman senang berteman dengan kita, ya, kita mendapat pahala. Nah, karena apa? Kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebohongan itu akan membawa kita kepada keburukan. Karena satu kebohongan akan menimbulkan kebohongan-kebohongan lainnya. Karena untuk menutupi satu kebohongan yang sudah kita perbuat, maka timbul kebohongan-kebohongan berikutnya. Nah, anak-anak ibu, mudah-mudahan dengan penjelasan ibu tadi, anak-anak ibu semua dapat memahaminya. Nah, kalau anak ibu belum memahami, silahkan diputar ulang lagi videonya, dan jangan lupa dicatat hal-hal yang penting di buku catatannya, supaya nanti bisa diulang kembali. Ya, nah anak ibu paham kan? Nah, sekarang ayo kita berlatih. Ya, anak-anak ibu semua silahkan jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, silahkan dibuat di bukunya, ada 5 pertanyaan. Nah, buatlah soal dan jawabannya dengan sempurna. Nah, setelah selesai, jangan lupa kirimkan foto kegiatan belajarmu dan juga hasil latihanmu ke sisau kelas kita ya, Nak. Nah, Ibu tunggu ya. Nah, karena dokumentasi itu adalah sebagai absen kita setiap belajar. Ya, Ibu ulang, segera kerjakan tugasnya. Nah, jangan lupa difoto dan juga foto kamu ketika mengerjakan juga dikirim ya, Nak. Nah, selamat belajar. Ibu sudahi dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.